BM700 dan BM800 merupakan salah satu mic condenser yang pernah ramai digunakan. Hal tersebut dikarenakan harganya sangat terjangkau. Mic buatan Tapware atau Tap Studio ini dijual di kisaran harga 150 hingga 200 ribuan di awal peluncurannya. Namun kini harganya sudah banyak jauh menurun. Sekarang banyak yang jual di harga 100 ribuan. Kamu bisa cek di e-commerce untuk harga terkininya. Di samping harganya murah, kualitasnya juga cukup oke untuk digunakan sebagai mic para konten kreator atau produksi home studio. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan mic yang satu ini. Apa saja itu? Dan ini dia beberapa hal penting dan juga tips dalam penggunaan mic condenser Tapware BM700 atau BM800. Ini dia. Yang pertama, gunakan phantom power. Sebagaimana mic condenser lainnya, dibutuhkan phantom power sebagai suplai tenaga agar mic ini dapat beroperasi dengan baik. Memang ada beberapa soundcard laptop atau PC yang kualitasnya bagus, sehingga tidak diperlukan lagi phantom power untuk dapat menggunakan mic condenser ini. Namun pada dasarnya mic condenser ini butuh phantom power untuk suplai dayanya. Jika di PC atau laptop, apalagi untuk di HP, mic ini tidak mengeluarkan suara atau suara yang dihasilkan sangat kecil, maka kamu butuh phantom power agar mic ini dapat beroperasi dengan maksimal. Phantom powernya bisa pakai merek apa saja, tapi Tapware-nya sendiri atau Tap Studio juga mengeluarkan produk phantom power dengan harga yang murah. Ini dia phantom powernya. Ini adalah RU-F48P. Kita tinggal hubungkan adaptornya ke listrik, kemudian masukkan input dari mic ke colokan input di sini. Dan jangan lupa untuk kabelnya kita harus menggunakan kabel XLR ke XLR. Kemudian tinggal hubungkan colokan output XLR-nya ke unit PC, laptop, soundcard, mixer, HP, dan lain-lain. Poin kedua yang harus kalian perhatikan adalah sebisa mungkin dekatkan mic ke mulut. Kalian pasti tahu jika mic condenser ini sering digunakan untuk podcast, dan saat podcast jarak mic dengan mulut itu biasanya sangat dekat. Berkisar di jarak 5-20 cm saja. Meski memiliki daya tangkap suara yang lebih sensitif dibandingkan dengan mic dinamik, mic condenser kualitas suaranya akan lebih maksimal jika digunakan dengan jarak dekat. Suara akan lebih clear, dalam, dan lebih ngebas ketika digunakan dalam jarak dekat. Jika kamu membutuhkan mic jarak jauh, maka kamu bisa pakai mic shotgun atau boom mic seperti ini yang biasanya digunakan di atas kepala. Dan ini dia perbandingan jarak dan hasil suara ketika menggunakan mic condenser BM700. Cek 123-321, ini adalah hasil suara dari mic condenser BM700 ketika digunakan dari jarak dekat. Seperti ini hasil suaranya. Cek 123-321, ini adalah hasil suara ketika digunakan dari jarak sekitar 20 cm atau 1 jengkal. Cek 123-321, dan ini adalah hasil suara ketika digunakan dari jarak sekitar setengah meter atau 50 cm. Dan ini kembali ketika digunakan dari jarak yang sangat dekat. Hasil suaranya seperti ini. Cek 123-321, cek tes, cek. Poin ketiga yang perlu diperhatikan adalah jika ada, gunakan mixer atau soundcard tambahan. Untuk memaksimalkan potensi yang ada pada mic condenser, saya sangat menyarankan untuk menggunakan soundcard tambahan atau juga mixer. Untuk mereknya terserah, apa saja boleh, tapi agar lebih murah kamu juga bisa pakai soundcard dari Tap Studio dengan seri P8 seperti yang saya gunakan ini. Soundcard ini sering juga digunakan oleh orang-orang sebagai soundcard untuk live streaming. Karena di sini terdapat juga beberapa efek suara seperti suara tertawa, suara tepuk tangan, dan lain-lain.
Dengan adanya soundcard seperti ini, kita bisa menambahkan juga background karena di sini terdapat beberapa input audio. Jadi kita bisa menambahkan musik dari HP, laptop, PC, dan lain-lain. Namun hal yang terpenting dari adanya soundcard, kita bisa dengan mudah mengontrol volume mic, apakah suaranya mau ditambah atau dikurangi. Kita juga bisa menambahkan efek echo jika sewaktu-waktu kamu butuhkan. Misalnya ketika kamu gunakan mic untuk bernyanyi. Di soundcard atau juga mixer biasanya terdapat port monitor untuk kita sambungkan ke headset sehingga nantinya kita bisa mendengarkan hasil suara yang dihasilkan dari mic. Karena kalau hasil suaranya langsung ke speaker tidak ke headset, maka nantinya akan ada feedback atau suara dengungan akibat hasil suara yang masuk kembali ke mikrofon dari speaker. Sehingga untuk monitoring suara kita diharuskan menggunakan headset seperti ini. Poin keempat yang harus diperhatikan adalah edit lagi hasilnya di software audio editing atau misalkan Audacity. Jika kamu menggunakan mic condenser untuk kebutuhan konten, maka saya sangat menyarankan untuk edit dulu audionya sebelum digabungkan dengan video. Banyak sekali software audio editing yang gratis tapi fiturnya banyak. Salah satunya Audacity. Kalau kamu pengguna smartphone, di Play Store banyak juga software audio editing. Software audio editing sangat dibutuhkan, misalnya menghilangkan suara-suara yang tidak diinginkan atau mengkat atau memotong kata-kata yang salah. Atau juga untuk menambahkan efek kompresor yang berguna agar suara yang terlalu pelan dan suara yang terlalu kencang bisa diseimbangkan. Dan beberapa hal penting lainnya yang bisa kita lakukan di software editing. Itu makanya kita membutuhkan software editing untuk hasil yang lebih baik. Poin kelima adalah gunakan pop filter jika dibutuhkan. Secara bawaan, jika kita beli mic condenser BM700 atau BM800, di box penjualannya sudah terdapat pop filter seperti ini. Pop filter ini berfungsi untuk mengurangi angin yang masuk ke mic, jadi suara angin atau suara hembusan napas kita bisa lebih teredam. Namun, ada filter lainnya yang dibutuhkan, yaitu pop filter. Pop filter berfungsi untuk mengurangi suara plosive atau suara letupan yang terbentuk dari huruf-huruf seperti B, P, D, G. Biasanya suara yang memiliki huruf-huruf tersebut akan menghasilkan pop noise atau popping, sehingga kita membutuhkan pop filter untuk meredamnya. Contohnya seperti ini perbedaan tanpa dan dengan pop filter. Cek, P. Perjalanan dari Bandung ke Padang sangatlah panjang. Perjalanan dari Bandung ke Padang sangatlah panjang. P. Cek, P. Perjalanan dari Bandung ke Padang sangatlah panjang. Perjalanan dari Bandung ke Padang sangatlah panjang. P. Saya ulangi sekali lagi, perhatikan setiap kata yang mengandung huruf P. Perjalanan dari Bandung ke Padang sangatlah panjang. P. Perjalanan dari Bandung ke Padang sangatlah panjang. P. Dan itu dia poin-poin yang perlu diperhatikan ketika kamu menggunakan mic condenser murah dari Tapware atau Tap Studio ini. Selama kamu bisa memaksimalkan potensi dari mic dan juga mengolah hasil suaranya dengan baik, saya rasa mic ini masih bisa diandalkan untuk digunakan di tahun ini. Apalagi saat ini banyak sekali software editing berteknologi AI yang salah satunya pernah saya bahas di video ini, sehingga editing audio menjadi lebih mudah. Dan itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like jika suka. Terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri.